Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau selalu mengampuni kami. Engkau tidak mengingat dosa-dosa kami. Engkau adalah Allah yang Maha Rahim, penuh kasih sayang yang luar biasa. Bantu kami ya Bapa, supaya kami boleh memiliki hati seperti hati-Mu, penuh pengampunan, baik bagi diri kami sendiri maupun bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang menjadi salah satu hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita? Damai. Ya. Fransiskus Assisi mengatakan pace e bene. Damai, kedamaian. Kedamaian itu adalah suatu anugerah, tapi juga suatu perjuangan. Suatu situasi, suatu kondisi, suatu keadaan di mana orang berdamai dengan diri sendiri. Orang tidak menolak, tidak menyangkal, tidak memprotes, tidak marah. Tapi seperti mengalir, seperti tidak ada pertentangan, tapi ada harmoni dari semua faktor-faktor yang mungkin saling bertentangan. Jadi berdamai berarti juga dia menerima situasi yang mungkin tidak mudah bagi dia, tapi diterima sebagai bagian paradoks kehidupan yang dia alami. Dan itu dikatakan oleh Yesus. Kalau kamu tidak berdamai dengan orang yang membenci kamu, yang bertengkar dengan kamu, berdamai dulu, supaya bisa setelah itu menghadap Tuhan. Saudaraku terkasih, saya ingin mengajak Anda untuk melihat lapisan-lapisan atau refleksi kita tentang perdamaian. Mengapa kita sulit berdamai dengan orang lain? Mengapa kita sulit berdamai dengan orang bukan sekedar musuh, bukan sekedar lawan, bahkan orang yang hanya tidak cocok dengan kita. Mungkin yang tidak sefaham dengan kita, tidak sepikiran, tidak seperasaan dengan kita, yang berbeda begitu saja. Seringkali kita membuat tidak merasa tenang, tidak merasa damai, tidak merasa nyaman. Kita gelisah karena sesuatu yang berbeda dengan kita sendiri. Berdamai itu menurut saya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka dengan segala macam aneka situasi yang mungkin bertentangan, yang mungkin berbeda, yang mungkin tidak sama, yang mungkin tidak pas dengan diri kita. Ada beraneka ragam yang paradoks kehidupan yang tidak kita mengerti, dan itu merupakan sesuatu yang harus kita terima. Nah, untuk sampai kepada situasi yang demikian, maka saya sendiri harus reconcile with myself. Sekali lagi, kita harus reconcile, harus berdamai dengan diri sendiri. Misalnya sebagai contoh, ada suara anjing di belakang gitu. Ketika orang belum berdamai dengan diri sendiri, dia akan marah. Suara anjing itu mengganggu rekaman ini misalnya. Tapi ketika kita menerima situasi yang demikian, entah itu suara anjing, entah itu suara mobil, entah suara burung, suara apa, yang berbeda-beda itu tetapi merupakan kombinasi suatu orkestra yang indah untuk melihat segala sesuatu. Nah, itu berarti apa? Demikian juga dengan diriku sendiri. Ada diriku yang baik, ada diriku yang tidak baik, ada diriku yang kacau, ada diriku yang gelisah, ada diriku yang cemas, ada diriku yang beraneka ragam, yang paradoks, yang saling bertentangan. Bahkan kita bisa marah pada diri sendiri karena tidak sesuai dengan apa yang kuharapkan. Kita bisa marah kepada siapapun karena saya belum bisa menerima diriku sendiri apa adanya dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, berdamai dengan diri sendiri itu bukan yang gampang. Karena kita menuntut diri kita sebagai manusia yang sempurna. Seorang Romo kemarin dalam khotbah, tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Tidak ada seanggota keluarga manapun yang sempurna. Tidak ada
komunitas kita pun yang sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna. Kemanapun kita lari ada banyak kekurangan, keterbatasan, kerapuan, keperbedaan dan segala macam. Dan itu berakar dari pengalaman diri sendiri untuk menerima diri sendiri apa adanya dengan segala misteri-misteri yang tak dapat kita lalui dan kita mengerti dengan baik. Dan Tuhan juga menerima itu, dan dasarnya adalah karena Tuhan menerima bagi diriku sendiri apa adanya seperti itu. Ya. Tidak sempurna, baik, tetapi berjuang berproses untuk menjadi lebih baik. Maka dalam bagian terakhir dikatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Dan itu suatu undangan, suatu proses, suatu pergulatan, suatu tantangan juga. Jadi suatu anugerah, tetapi juga sesuatu yang diarahkan menuju kepada kesempurnaan seperti Bapa. Dan tanpa batas. Barulah setelah kita wafat terjadi. Jadi saudaraku terkasih, mari kita lihat diri kita sendiri. Kita berdamai karena Tuhan menerima aku apa adanya. Aku tidak bisa menerima orang lain apa adanya karena aku tidak bisa menerima diriku sendiri apa adanya. Inilah yang Tuhan berikan dan inilah yang aku terima. Dan aku syukuri, aku persembahkan kepada Tuhan. Semoga saudaraku terkasih, kita bersyukur karena Kristus telah menyempurnakan itu. Telah menghancurkan yang menyebabkan manusia terpecah belah. Ya. Maka kalau kita melihat ada pribadi orang yang terpecah belah, yang berantakan gitu, kacau balau. Ya, itu juga karena ketidakmampuan untuk menerima diri sendiri apa adanya. Atau karena ya antara pikiran, perasaan ya, yang berbeda-beda yang tak mampu kita terima apa adanya. Jadi kita mulai dengan diri kita sendiri apa adanya dengan segala kerapuan kita. Kita syukuri Tuhan memberikan aku yang seperti ini. Ya. Tuhan memberikan aku diriku apa adanya. Tuhan memberikan kepada aku mungkin suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda yang seperti apa adanya. Ya. Kita tidak menuntut lebih daripada itu. Ya sudah, mulailah start itu dengan itu. Nanti pelan-pelan kita memperbaiki diri sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kemudian dasar lagi adalah Tuhan menerima aku apa adanya. Kalau Tuhan saja menerima diriku apa adanya, aku tidak boleh menuntut lebih daripada yang Tuhan kehendaki dalam diriku. Itu adalah kunci kita dalam penghayatan hidup kita sehari-hari. Semoga Anda dan saya di hari ini berdamai dengan diriku sendiri. Kita selesaikan dengan diriku sendiri. Kalau kita tidak selesai dengan diri kita sendiri, menerima diri kita sendiri, kita akan menjadi problem bagi orang lain. Ya. Kita tidak akan selesai dengan orang lain, dengan komunitas. Jadi selesaikan dengan diri kita sendiri. Kita terima, kita berdamai dengan diri sendiri karena Tuhan berdamai dengan diriku. Pace et bene. Tuhan memberikan kedamaian dan kebaikan. Terimalah. Ya. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Kalau Tuhan saja menerima diriku sendiri apa adanya, maka aku bisa juga menerima orang lain apa adanya. Siapapun juga. Saya pun berjuang pada waktu masih sedikit muda gitu kan. Saya menjadi apa yang mengubah itu. Saya dulu adalah orang yang sangat perfeksionis. Tapi ketika saya tahu dan mulai sadar bahwa Tuhan saja menerima aku apa adanya. Kenapa aku tidak menuntut lebih kuat, lebih besar, lebih sempurna tentang diriku sendiri. Dan itu membuat aku gelisah. Ya, membuat aku cemas. Ya. Dan itulah maka ketika kita harus sadar bahwa Tuhan menerima yang paradoks kehidupan, misteri kehidupan ini apa adanya. Ya, di luar dengan segala macam perkembangan zaman dan seterusnya, dan apa saja di luar. Tuhan berdamai dengan itu semua. Sampai akhirnya Tuhan menyempurnakan, ya, bersama Kristus yang menyempurnakan kehidupan ini. Alfa dan Omega, dunia disempurnakan oleh Tuhan. Maka hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adanya. Tuhan memulai itu, menerima, kita menerimanya, ya, mencintainya, mengasihinya, dan pelan-pelan bersama Kristus, bersama Roh Kudus membawanya kepada Bapa. Kita persembahkan hidup kita dari hari ke hari kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyempurnakan itu dengan sempurna. Semoga Tuhan memberkati Anda dan memberkati kita dan berjuang dengan rahmat dan kasih-Nya untuk menerima diri sendiri
menerima orang lain sebagaimana Tuhan menerima dan mencintai kita. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.